Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itu kiranya yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, minggu ke-16 setelah Trinitatis, dengan tema Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Tertulis dalam kitab Kejadian pasal 8, dimulai dari ayat 15 hingga ayat 22. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkan, kami bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera, engkau bersama istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anakmu, serta segala binatang yang bersama engkau, segala makhluk, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata di bumi. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, juga keluar dari bahtera itu. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan ada berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti kita ikuti dalam tata ibadah, bahwa HKBP secara hatopan, secara umum di seluruh HKBP, ibadah kita hari ini adalah perayaan bersama masa penciptaan dan ekologi. Dan temanya adalah biarlah keadilan dan kedamaian mengalir. Biarlah keadilan dan kedamaian mengalir. Saudara-saudara, melalui minggu kita hari ini, HKBP merayakan minggu hari ini khusus sebagai minggu ekologi. Karena memang gereja kita mengakui bahwa untuk melestarikan semua ciptaan Allah adalah tanggung jawab manusia. Itu diundangkan dalam konfesi gereja kita HKBP. Tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah di dunia ini. Oleh karena itu, maka melalui minggu kita hari ini, kita diingatkan masa penciptaan Tuhan akan dunia, bumi dan segala isinya. Dan kita juga diingatkan
Bagaimana juga Allah telah menyerahkan, dalam tanda kutip menyerahkan kepada umat manusia untuk melestarikan ciptaannya itu. Oleh karena itu, bagaimana kita menyadari bahwa kita semua terpanggil secara iman untuk menjaga kelestarian dan keutuhan ciptaan Tuhan. Bagaimana orang-orang Kristen menyadari bahwa bumi dan segala isinya itu Tuhan titipkan kepada setiap generasi untuk diwariskan kepada generasi yang selanjutnya. Oleh karena itu, kita tidak hanya sekedar penikmat bumi Tuhan, tetapi bagaimana kita juga bertanggung jawab untuk mewariskan itu kepada generasi-generasi yang berikut yang akan mendiami bumi yang sama. Karena tidak ada bumi yang lain. Kita tidak tahu nanti apakah Mars akan bisa menjadi tempat tinggal. Sampai hari ini masih bumi. Dan bumi itu yang diwariskan untuk ditempati oleh generasi-generasi yang berikut. Oleh karena itu, maka melalui Minggu Ekologi pada hari ini, bagaimana kita juga diingatkan Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dan telah menyerahkan kepada manusia itu untuk dikelola secara bertanggung jawab dan tidak hanya sekedar untuk dinikmati. Karena itu, puji syukur, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih juga kepada gereja kita kalau melalui minggu ini kita diingatkan. Sehingga ada kesadaran kita bahwa masing-masing kita, masing-masing generasi di dunia ini mempunyai tugas dan tanggung jawabnya untuk melestarikan keutuhan ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mari kita lihat dari tema minggu kita hari ini. Mungkin ada juga hubungannya, apakah itu dihubungkan apa kebetulan. Tema kita pada minggu ini adalah Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Dalam bahasa Batak, dipasuang jahuba, hinading gani nguluni jolmai. Jadi Allah bukan menghanguskan, tetapi memulihkan. Tetapi kalau kita lihat tadi, bagaimana Allah juga dengan marahnya membuat air bah karena keberdosaan manusia. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, mari kita melihat sejenak, kenapa sih Tuhan harus menjatuhkan hukuman air bah kepada dunia ini? Apa akibat setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Karena semuanya itu adalah didasari dosa. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Apa yang terjadi sesudah manusia jatuh ke dalam dosa? Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 4, kejahatan. Yang terjadi adalah kejahatan. Tidak ada lagi kebaikan. Kakak beradik pun sudah saling membunuh. Sesudah jatuh ke dalam dosa. Kain dan Habil. Saudara kandung bisa tidak saling mengasihi karena apa? Karena dosa. Jadi yang diakibatkan oleh dosa itu adalah kejahatan. Kejahatan. Dan itulah akibatnya dalam firman Tuhan kita hari ini, bahkan Allah pernah menyatakan, saya menyesal menciptakan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa melahirkan kejahatan demi kejahatan. Dan karena itulah kemudian Rasul Paulus menyampaikan upah dosa adalah maut. Dengan tujuan bagaimana supaya manusia itu tidak hidup terus di situ. Karena apa? Karena memang saya tidak tahu apakah setuju kita di sini. Melakukan dosa itu enak. Apalagi tidak ketahuan. Bahkan kalau ketahuan pun berusaha ditutup-tutupi. Kenapa ditutup-tutupi? Tentu karena itu mungkin menarik. Atau mungkin itu karena enak. Sehingga orang tidak pernah bosan untuk melakukan
dosa. Tetapi kita bersyukur karena firman Tuhan yang kami sampaikan tadi dalam Roma 6 ayat 23a itu yang harus kita ingat. Sekalipun melakukan dosa itu enak, tetapi bagaimana kita menyadari bahwa upah dosa adalah maut. Jadi kalaupun kita melakukan dosa enak, tapi ada firman Tuhan yang mengatakan, ingat upahnya maut loh gitu. Oleh karena itu dia harus di stop, harus dihentikan. Kejahatan apa lagi yang terjadi sesudah manusia jatuh ke dalam dosa? Kita juga kalau baca ini mungkin ngeri. Yang terjadi adalah hidup tidak beraturan. Tidak ada lagi aturan. Semua orang hidup sesuka-sukanya. Bahkan kalau kita baca di pasal 6 ayat 2 kitab Kejadian, hidup bebas dalam perkawinan. Bisa kita bayangkan, siapa suka siapa bebas. Dan tidak ada yang melarang. Itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tergantung, bayangkan kalau misalnya saya suka 100 orang. Bisa dilakukan. Karena memang hidup manusia di dalam dosa itu tidak ada lagi keteraturan. Tangadong biaturan. Dan yang kedua, kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan. Jadi tidak ada lagi keinginan untuk membangun manusia supaya dia terbangun. Tetapi bagaimana supaya manusia ini hancur? Bisa kita bayangkan bagaimana setiap orang yang tidak menyukai manusia yang ada di sekitarnya supaya itu lenyap. Dan yang ketiga dikatakan bumi sudah rusak dan penuh kekerasan. Itulah yang terjadi akibat dari dosa. Itu sebabnya tadi kami sampaikan akibat dari kejahatan yang tidak memiliki penyesalan itu karena terus bahkan mencintai dosa itu, bahkan mencintai kejahatan itu. Bahkan semua nyaman di dalam ketidakberaturan itu. Tetapi ternyata bagi Allah itu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Akibat dari kejahatan yang tidak memiliki penyesalan dan pertobatan, seperti yang kami sampaikan tadi, keluar kata-kata dari Tuhan, saya menyesal menciptakan manusia. Dan amarahnya pun meluap. Karena apa? Karena memang Tuhan tidak menginginkan kehidupan manusia itu tidak beraturan. Allah menginginkan kehidupan manusia itu di dalam keteraturan. Karena itu dia katakan, aku akan menghapuskan manusia. Aku akan menghapuskan hewan, binatang-binatang melata dan burung-burung di udara dari muka bumi ini. Dan untuk hukuman itu yang Tuhan lakukan adalah air bah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ini enaknya hidup ini selalu ada tetapi. Kalau orang Indonesia biasanya untung. Indonesia selalu beruntung. Nah, ini tetapi. Tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah sebuah sasaran kehidupan kekristenan. Agar kiranya diriku, agar kiranya hidupku memperoleh tempat kemurahan hati dari Tuhan. Apakah Nuh tidak bersalah? Pasti bersalah. Tapi dia yang terbaik dari yang tidak baik. Dan itulah sebabnya Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Istrinya, anak-anaknya, dan juga parumainnya. Mereka mendapat belas kasih Tuhan. Mereka mendapat kemurahan hati Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga menjadi sebuah pertanyaan juga bagi kita. Kenapa Tuhan tidak mencipta ulang? Ya ikutkan aja Nuh hancur kan gitu.
Tidak usah capek-capek membuat perahu bahtera yang besar. Gitu. Karena dia maha kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Tetapi kenapa harus Tuhan pilih Nuh atau keluarga Nuh untuk memperoleh kemurahan hati Tuhan? Saudara-saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bisa saja banyak pendapat tentang ini. Tapi saya melihat dua. Yang pertama, sebagai bukti bahwa Tuhan benar memiliki kemurahan hati. Tuhan bisa saja menciptakan manusia baru yang tidak berdosa lagi. Aman. Tetapi manusia di tengah-tengah dunia ini, bagaimana kita menyadari bahwa Allah itu adalah benar-benar memiliki kemurahan hati di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Bagaimana orang-orang percaya, bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita yakin bahwa Allah memiliki kemurahan hati. Itu sebabnya kemurahan hati itu ada pada Nuh. Supaya kita yakin bahwa peluang untuk memperoleh kemurahan hati juga dari Allah ada bagi setiap orang. Ya kalau kita berpikir tempat ya, posisi Nuh saat itu di mana ya? Kok Tuhan bisa tahu itu? Nuh mari ke sini gitu. Tapi itu adalah untuk menunjukkan bagaimana Allah memiliki kemurahan hati di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Yang dilaporkan bahwa Nuh itu memiliki nilai-nilai kebaikan. Dia adalah orang yang taat. Sekalipun memang dia adalah manusia yang berdosa juga. Maka dari situ bagaimana kita menyadari bahwa nilai kebaikan tidak akan pernah terabaikan di mata Tuhan. Itu juga menjadi catatan penting bagi kita. Bagaimana kita tidak merasa kecewa dengan apa yang kita lakukan yang menurut kita baik, tapi justru respon yang kita terima, yang kita dapatkan justru kebalikannya. Tapi firman Tuhan hari ini meyakinkan kita bahwa nilai kebaikan tidak pernah terabaikan di mata Tuhan. Karena itu teruslah melakukan kebaikan. Karena itu teruslah hidup di dalam kebaikan. Dan yang kedua, supaya ada pedoman hidup. Dan itulah pedoman hidup manusia, dan itulah pedoman hidup anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupannya di dunia ini. Coba kalau terjadi dalam Kejadian 6 ayat 2 tadi, tidak ada keteraturan. Saya suka melihat semua yang cantik-cantik ini, betapa runyamnya dunia ini. Dan coba kita lihat kalau setiap ada pertengkaran di tengah-tengah perjalanan kehidupan rumah tangga, semuanya harus diakhiri dengan perpisahan. Betapa runyamnya dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa anak-anaknya, bahwa orang-orang yang percaya telah memiliki pedoman kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadanya. Yaitu apa? Kemurahan hati. Bagaimana kita hidup di dalam kemurahan hati di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, dan istri dengan suami. Pedoman hidup diberikan oleh Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Dan itu juga yang dilakukan oleh gereja. Itu sebabnya ada penggembalaan. Itu sebabnya ada di gereja kita RPP, Ruhut Parmahanion Dohot Pamicangon. Jadi tidak hanya sekedar menghukum, menghakimi, tetapi sudah ada penggembalaannya. Parmahanion. Karena apa? Karena memang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya harus memiliki kemurahan hati di tengah-tengah kehidupan ini. Kita terpanggil untuk itu. Kita terpanggil juga untuk memaafkan. Sekalipun sulit ya. Enggak segampang mengatakan ini dari depan saya. Maafkanlah dia, karena enggak lu, kan itu. Tetapi gambaran pedoman itu telah Tuhan berikan bagi kita. Yaitu dalam kebrutalan kehidupan manusia pada saat itu, kemurahan hati Tuhan tertuju kepada Nuh. Bagaimana supaya kemurahan hati itu tertuju kepada kita?
Kalau kita tunjuk diri kita masing-masing. Alangkah sukacitanya kita menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemurahan hati Tuhan menghendaki pemulihan. Kehidupan yang baru. Dan itu adalah janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu yang dilakukan Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan ciptaannya di dunia ini. Kemurahan hati Tuhan adalah untuk sebuah pemulihan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan peristiwa air bah juga membaharui hukuman Allah. Di baru debatado uhumna. Itu masih khotbah beberapa minggu yang lalu. Yehezkiel 33 ayat 11. Ini juga menjadi syukur kita bagi Tuhan. Coba kalau setiap kita salah, Tuhan ambil. Mungkin tidak ada lagi kita sekarang. Kalau setiap orang yang salah Tuhan ambil. Kau berdosa, ambil. Karena Tuhan tahu kita semua. Dan melalui peristiwa air bah, dibaharui itu. Itu sebabnya dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Dang lomoro haku, midah hamatian di parjahat. Tuhan tidak ingin kematian orang-orang jahat. Tetapi Tuhan menantikan pertobatannya. Hukuman air bah adalah tidak ada pertobatan. Mereka nyaman di dalam keberdosaan itu. Karena itu Tuhan menyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita bahwa kemurahannya adalah untuk memulihkan kita. Itu sebabnya Tuhan tadi berfirman, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun kecenderungan hatinya jahat sekali. Dan jahat sejak kecil. Aku tak akan membinasakan lagi segala hidup seperti yang kulakukan. Yaitu yang dilakukan pada peristiwa air bah. Saudara-saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat keputusan itu berubah? Saya pikir itu juga perlu. Apa yang membuat Tuhan membaharui keputusan itu? Dang lomo berhaku midah hamatian di parjahat. Apa yang membuat itu? Saya juga melihatnya melalui firman Tuhan hari ini adalah perubahan itu terjadi, pembaharuan itu terjadi karena pribadi Nuh. Pribadi Nuh yang taat kepada Tuhan mulai dari pembuatan bahtera dari sejak awal. Nuh, coba buat bahtera yang besar. Dia buat. Kemudian sesudah selesai, Nuh masukkan semua hewan-hewan, makhluk-makhluk. Masing-masing satu pasang. Dia masukkan. Dan sesudah terjadi air bah, surutnya air bah, dia juga menantikan perintah Tuhan. Nuh, air sudah surut, keluar. Dia keluar. Saudara-saudara, itu yang menarik bahwa kenapa terjadi perubahan itu? Karena memang ada ketaatan dari pribadi Nuh. Dan itulah yang menjadi sebuah perenungan juga bagi kita. Ketaatan kita sudah sampai bagaimana? Bagaimanakah ketaatan kita kepada Tuhan? Ketika persoalan hidup itu berat. Ketika segala keinginan kita itu tidak tercapai. Sampai di mana ketaatan kita untuk hidup di dalam koridor atau aturannya Tuhan. Kemudian yang kedua dari pribadi Nuh adalah hidupnya memuliakan Tuhan. Sesudah dia keluar dari bahtera itu, sesudah air bah surut, yang dia lakukan adalah membangun mezbah. Memuliakan Tuhan. Dan mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang merubah segala sesuatunya. Itu tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan mencium harumnya persembahan Nuh. Dan akibat keharuman persembahan itulah lalu ada pembaharuan. Mulai hari ini tidak akan terjadi lagi seperti yang saya lakukan hari ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan, itu juga menjadi sebuah perenungan bagi kita. Sudah
Sampai di mana hidup kita memuliakan Tuhan. Sampai di mana ketaatan kita kepada Tuhan. Sampai di mana hidup kita untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Itu menjadi perenungan kita pribadi. Dan itu biarlah hanya hubungan urusan kita dengan Tuhan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikut, maukah kita dipulihkan? Allah doamu di Pasuang Jahuba. Maukah hidupmu dipulihkan oleh Tuhan? Kita kembali kepada Nats. Jika jawaban kita iya, yang pertama, lihatlah Nuh. Bagaimana hidup Nuh taat dan memuliakan Tuhan. Kalau memang hidup kita mau dipulihkan, bagaimana kita tidak bersungut-sungut. Tetapi lihatlah apa yang sudah kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah perenungan kita untuk dipulihkan. Bagaimana dukungan kita kepada pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja. Bagaimana doa dan dukungan kita untuk pengembangan-pengembangan gereja. Bagaimana dukungan kita juga sebagai orang tua untuk anak-anak di gereja. Itulah perenungan kita. Kalau memang kita mau dipulihkan. Dan itu yang dilakukan oleh Nuh. Itu sebabnya ikut anaknya dan parumainnya, menantunya. Tidak mereka berdua. Anakmu ikut Nuh. Mantumu juga ikut semua. Artinya apa? Karena memang bagaimana kita juga memuliakan Tuhan melalui dukungan kita juga di tengah-tengah pelayanan gereja. Dan yang kedua, lihatlah Paulus dalam epistel tadi. Hidupnya terus tersemangati di dalam pemulihannya. Penjara tidak membuat surut semangat penginjilannya. Karena dalam epistel itu dia dalam penjara. Itu sebabnya Filipi 4 ayat 4 itu dia serukan itu dari dalam penjara. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bukan dari podium seperti ini. Tapi itu dia suarakan dari dalam penjara, dalam ketersiksaan. Kepada orang yang bebas di luar sana. Itulah hidup yang terpulihkan. Sehingga penjara tidak membuat surut semangat penginjilan Paulus. Karena dia percaya ketaatannya untuk memuliakan Tuhan adalah untuk keselamatannya. Karena dia percaya apa yang dia lakukan adalah untuk keselamatannya. Itu sebabnya tadi dia katakan jangan berhenti, jangan jemu-jemu untuk melakukan, untuk hidup taat kepada Tuhan. Karena tidak pernah terabaikan oleh mata Tuhan. Dimanapun itu, baik di tempat gelap, di tempat jauh, Tuhan pasti akan melihat itu. Maka demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita mau juga hidup tetap sebagai anak-anak yang mau menerima pemulihan. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal yang mau kita lihat dari khotbah kita minggu ini. Jika kita mau dipulihkan, maka semangati terus hidupmu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Karena kita percaya Tuhan pasti melakukan apa yang seharusnya Tuhan lakukan. Tapi mari kita lakukan terus apa yang seharusnya kita lakukan. Kemudian yang kedua, hidup taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, muliakanlah Tuhan di dalam hidupmu. Itulah yang akan kita terima di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Yaitu kita akan menerima pemulihan. Mau dipulihkan, tetap semangat, tetap taat, dan tetap muliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.